Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel Felix Giman. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Felix Bayu Priyatama. Saya dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dan asal sekolah saya adalah SMK Negeri 2 Kebumen. Pasti banyak dari kalian semua kan yang sudah tahu apa itu produksi massal. Ya, produksi massal ialah memproduksi suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak. Namun, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu suatu keberhasilan produksi massal. Namun, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya untuk kalian tidak lupa untuk mengeklik tombol subscribe, like, komen, dan share yang ada di bawah ini supaya channel saya bisa tambah berkembang dan juga bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, tidak usah berlama-lama, kita lanjut saja ke materinya. A. Mengenali keberhasilan suatu usaha. Keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan didapat dari wirausaha yang memiliki kecerdasan, kreativitas, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan konsep wirausaha seperti proaktif. Terdapat beberapa kriteria keberhasilan suatu usaha. Adapun kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha dijelaskan sebagai berikut. 1. Kemampuan menyesuaikan diri. 2. Produktivitas. 3. Kepuasan kerja. B. Indikator keberhasilan usaha. Kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha. Dalam hal ini, ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Terdapat 5 karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan. Kelima karakteristik tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha. Terdapat 8 indikator keberhasilan yang membuat usaha atau bisnis mampu meraih kesuksesan atau keberhasilan yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. Adapun menurut Trianti, indikator keberhasilan usaha dapat dilihat dari hal berikut. 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. 2. Jumlah produksi. 3. Jumlah pelanggan. 4. Perluasan usaha. 5. Perluasan daerah pemasaran. 6. Perbaikan sarana fisik. 7. Pendapatan usaha. Oke. Keberhasilan produksi massal. Pengadaan produksi massal sangat bermanfaat dalam membuat sebuah produksi lebih variatif dengan harga yang relatif murah. Produksi massal dapat menyesuaikan kebutuhan dengan kapasitas produksi secara massal. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan produksi massal yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Perusahaan akan membuat produk lebih variatif. 2.
perusahaan lebih dapat menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. Dan 3, perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. Dan yang terakhir ada lebih efektif dan efisien dalam produksi karena hanya akan membuat produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang D, indikator keberhasilan produksi massal. 1. Produktivitas. Terdapat beberapa hal yang terkait dalam produktivitas. Berikut ini merupakan hal-hal yang terkait di dalam aspek-aspek produktivitas. A. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas diukur dari tingkat efisiensi produksi masukan seperti tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk menghasilkan produksi keluaran. B. Dimensi keberhasilan produktivitas. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu sikap operasional, tingkat keterampilan operasional, hubungan antara lingkungan kerja dan operasional, manajemen produktivitas operasional, efisiensi tenaga kerja operasional, dan kewirausahaan. Dan yang kedua, kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi oleh satu fasilitas pada satu periode waktu tertentu. Jenis-jenis kapasitas. Beberapa jenis kapasitas dijelaskan sebagai berikut. 1. Kapasitas desain. Kapasitas yang dapat diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. 2. Kapasitas efektif. Kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber yang diperoleh. 3. Kapasitas pemanfaatan. Kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan mengelola permintaan. Ketidakcocokan dapat berarti permintaan melebihi kapasitas atau kapasitas melebihi permintaan. Berikut ini beberapa kasus dalam pengelolaan permintaan. Yang pertama, permintaan melebihi kapasitas. Perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Yang kedua, kapasitas melebihi permintaan. Perusahaan dapat merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman. Sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan dalam pemenuhan kapasitas produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran, bisa kalian ungkapkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.